Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pak Sanaji, yaitu channel Sanaji Aji. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan mengulas lanjutan materi dari yang sudah Pak Sanaji berikan, yaitu lanjutan dari kaidah pencacahan ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Sanaji akan mengulas materi permutasi, nanti yang di dalamnya Pak Sanaji lengkapi dengan contoh-contoh soal termasuk aplikasinya ya, atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semoga tetap sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video Pak Sanaji selanjutnya dengan cara men-subscribe dan like ya, sehingga anak-anakku biar bisa selalu mengikuti video pembelajaran Pak Sanaji berikutnya ya. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video Pak Sanaji secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji. Anak-anak semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji, yaitu materi permutasi ya. Coba kita lihat materinya. Ini anak-anak, kita masih sama, KD-nya sama dengan yang video kemarin, yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual ya. Jadi kalau kemarin kita bahas kaidah pencacahan, kali ini Pak Sanaji akan membahas permutasi ya. Jadi ada berapa materi pokok ini? 1, 2, 3, 4. Ini adalah materi yang kedua, yaitu permutasi. Oke anak-anak, kita lihat. Nah ini materi kita adalah permutasi. Nah ini kita mulai dari pengertian bahwa permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperhatikan urutan tertentu. Nah ini, jadi ini di garis bawah ya. Jadi susunan objek dengan memperhatikan urutan tertentu, itu permutasi ya. Coba kita lihat. Nah ini jenis-jenisnya. Yang pertama adalah permutasi n objek yang berbeda, yang setiap kali diambil seluruhnya. Jadi semuanya diambil ini dengan rumus seperti ini ya. Jadi kalau objeknya ada n, diambil n, maka ditulis dengan npn sama dengan n faktorial, atau bisa juga ditulis dengan p sama dengan n faktorial. Nah ini adalah yang pertama. Kita lihat contohnya anak-anak. Contohnya adalah ini. Diketahui 3 abjad pertama yaitu A, B, C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari huruf yang berbeda. Nah ini ya, ini contoh. Jadi diambil seluruhnya ini. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ada 3 abjad A, B, C ya. Diketahui 3 abjad A, B, C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf. Nah, jadi hurufnya ada 3, permintaannya 3. Nah ini berarti diambil seluruhnya ya. 3 diambil 3, berarti diambil seluruhnya. Maka berlaku rumus 3p3, yaitu sama dengan 3 faktorial. Ini kan sudah kita bahas di pembahasan yang pertama ya, bahwa n faktorial adalah n dikalikan n-1, n-2, dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Karena ini ada 3 faktorial, maka hasilnya 3 kali 2 kali 1. 6 kali 1 berarti ada 6 cara. Oke, mudah sekali anak-anak ya. Tinggal masukkan dalam rumus faktorial saja ini. Permutasi n jika diambil n. Kita lanjutkan ke contoh 2 ya. Contoh 2 ini. Contoh 2. Diketahui 4 siswa, yaitu Ari, Ani, Ali, dan Asih, akan ditempatkan pada 4 buah kursi. Ada berapa cara untuk menempatkan siswa itu pada kursi yang berbeda?
sehingga kursinya dijajar ada 4 ini ya. Coba kita lihat. Nah ini kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat. Nah, ini sama dengan materi kita yang pertama, yaitu apa? Kaidah perkalian atau pengisian tempat. Sekarang kita lihat. Nah ini kursi pertama ini kemungkinan bisa diisi 4 anak. Ini bisa Ari, bisa Ani, bisa Ali, bisa AC. Kemudian kursi yang kedua 3 anak. Kenapa 3 anak? Karena yang 1 anak sudah menempati tempat pertama gitu loh. Kemudian kalau tempat pertama sudah ada, tempat 2 sudah ada, berarti tinggal berapa anak? Tinggal 2 anak, maka menempati di sini. Nah ini. Nah, kemudian jumlahnya ada 4. Sekarang sudah mengisi kursi 1, kursi 2, kursi 3. Berarti sudah ada berapa anak ini? 1, 2, 3 anak kan? Tapi kemungkinan yang paling besar ini 4, artinya bukan 4 bersamaan duduk di kursi pertama ya. 3 bersamaan duduk di kursi 2, 2 bersamaan 2 orang duduk di kursi 3. Artinya tidak bersamaan, tapi satu-satu. Ini kan 4 ini artinya keempat-empat anak ini bisa berkesempatan duduk di kursi pertama. Tapi kursi kedua ini hanya 3 orang kesempatannya. Kursi ketiga 2 orang dan kursi terakhir 1 orang. Nah itu. Ini jadi kalau kita jumlah ada 1, 2, 3, 4 anak tadi ya. Ada 4 siswa tadi. Nah, ini. Tapi yang berkesempatan diduduki oleh anak 4 yaitu kursi pertama. Kemudian kursi kedua 3 anak, kursi ketiga 2 anak, dan kursi terakhir adalah 1 anak. Nah, ini bisa diambil keterangan kursi 1 dapat diisi oleh salah 1 dari 4 siswa. Jadi tidak 4-4-nya, salah 1 kan. Kursi 2 salah 1 dari 3 cara itu kan. Nah, ya, terus kursi 3 2 cara. Kursi 4 1 cara. Nah, jadi ini cara ini ya. Siswanya 4 cara, bisa siswa 1, 2, 3, 4. Kalau ini karena sudah menempati kursi 1 ya sudah tinggal 3 cara kan. 2 ini kan yang kursi ketiga tinggal 2 cara. Kursi 4 1 cara, yaitu hanya satu siswa. Nah ini keterangannya ya. Nah, saya kira ini jelas anak-anak karena ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, yaitu materi apa? Materi kaidah perkalian. Sehingga hasilnya apa? Tinggal kita kalikan saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. 4 kali 3 kali 2 kali 1 akan ketemu 24 cara ya. Mudah sekali ya. Ini sama dengan apa namanya, sama dengan materi yang pertama di video bahasa Naji. Ini atau juga bisa ditulis seperti ini anak-anak ya. Nah ini karena 4 anak diambil semua untuk menduduki keempat kursi, maka bisa diambil juga dengan rumus tadi. Rumus pertama tadi yaitu NPN sama dengan 4P4 atau 4 faktorial, atau bisa ditulis 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan apa? 24 cara. Oke, anak, mudah sekali ya materi kita. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya coba. Nah ini permutasi yang kedua anak-anak. Kalau tadi diambil seluruhnya, sekarang diambil N objek berbeda. Setiap kali diambil sebagian. Nah, sebagian itu tidak seluruhnya. Kalau tadi kan N diambil N, lah sekarang diambil sebagian. Nah, coba kita lihat. Nah ini banyak permutasi N objek yang diambil R objek. Nah ini berarti diambil R. Kalau tadi kan N diambil N, nah, sekarang diambil R. Nah, di mana R nya itu di antara 0 dan N. Nah itu sehingga nilai R itu apa? Di atas 0, di bawah N. Ini karena kalau lambang seperti ini kan ini apa? Di antara ya, di antara ada 0, N nya tidak ikut. Dinotasikan dengan apa? NPR atau P dalam kurung N, R, atau dibaca apa? Permutasi R dari N. Nah ini adalah, coba kita lihat rumusnya. Nah ini ya. Kalau tadi NPN, sekarang NPR. Nah, sebagian di sini ini adalah R ini. Nah ini dimana nilai R ini sama dengan R di antara 0 dan N. Nah, rumusnya apa? NPR sama dengan P dalam kurung NR sama dengan N faktorial dibagi
n min r. Nah, kalau yang tadi kan NPN itu sama dengan hanya ini n faktorial, tapi kalau diambil sebagian ini penyebutnya yaitu apa? N min r faktorial. Oke, kita lihat ya contoh. Nah, contohnya ya. Nah, ini berapa banyak permutasi ya, ini sudah ada kata-kata permutasi ya, jelas permutasi hitungnya ya. Jangan cara yang lain yang terdiri dari 2 huruf yang berbeda dari 4 huruf, yaitu A, I, U, E. Nah, ini berarti 2 ini sebagai apa? 2 sebagai R nya, 4 sebagai N. Nah, tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus, gampang. Nah, ini langsung kan, ini berarti 4P2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Nah, ini 4 kurangi 2 berapa? 2. Sudah, ini kita jalankan aja, mudah sekali. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, dibagi 2 kali 1, ini kan bisa dicorek. Nah, 2 kali 1 2 kali 1 corek, sehingga tinggal 4 kali 3 ketemu 12 cara. Oke, mudah ya. Udah, keterangannya bagaimana? Nah, ini keterangannya ya. Ke-12 permutasi itu adalah, nah ini A, ini dipasangkan dengan I, dengan U, dengan E, kemudian I dipasangkan dengan A, dipasangkan dengan U, dipasangkan dengan E, kemudian apa? U dipasangkan dengan A, dipasangkan dengan I, dipasangkan dengan E, kemudian yang terakhir E dipasangkan dengan A, dengan E, dengan U. Nah, ini kalau kita jumlahkan berapa ini? Ini 3 tambah 3 kan 6 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 12. Ini penjabarannya ya, penjabarannya seperti ini. Nah, ini tinggal masuk ke rumus, ini jabarannya. Tapi nanti kalau kamu misalnya mengerjakan soal nggak perlu ini, langsung aja pakai yang rumus ini aja, nggak perlu jabarkan. Ini kan untuk lebih memperjelas ya, dari mana asal 12, ini kita jabarkan seperti ini. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, ini coba ini apa ini? Contoh lagi, masih contoh anak-anak ya. Nah, ini contoh yang berupa soal cerita ini. Dalam suatu organisasi OSIS di suatu sekolah akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Lain ini urutan diperhatikan anak-anak ya. Jadi nggak boleh susunan pengurus itu dari sekretaris dulu, dari bendahara dulu. Pasti yang pertama itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini berarti soal ini bisa langsung kita tebak, yaitu apa? Soal permutasi. Karena apa? Urutan diperhatikan. Dari 12 calon yang memenuhi kriteria, berapa banyak susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut? Berarti N-nya 12, R-nya ketua, sekretaris, bendahara berapa? 3 kan? Tinggal kita masukkan aja ke rumus. Nah, coba ini kita lihat. Nah, ini kan mudah sekali, yaitu P 12,3 atau apa? 12P3 gitu kan. Nah, sama dengan apa? 12 faktorial sebagai N, kemudian N min R yaitu apa? 12 dikurangi 3 faktorial. Nah, ini hasilnya 12 kurangi 3 ketemu 9. Nah, sudah. Ini langkah yang paling mudah kan, jangan diteruskan sampai 321 ya, terlalu lama nanti. Nah, kita lihat penyebutnya. Ini sudah saya jelaskan di materi pertama, yaitu faktorial. Kalau ada penyebutnya itu faktorial, ya sudah, yang pembilangnya dijalankan berhenti sampai penyebut. Nah, seperti ini 12, 11, 10 kali 9 faktorial, berhenti karena penyebut ada 9 faktorial. Kan tinggal kita coret saja, coret sehingga ketemu berapa? 12 kali 11 kali 10 berapa hasilnya? Nah, 1320. Ini belum selesai anak-anak. Nah, Pak Sanaji selalu menekankan, kalau soalnya bentuk cerita itu jangan berhenti sampai di perhitungan, tapi harus dijawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan berapa susunan, maka jawabannya adalah jadi banyak susunan pengurus OSIS yang mungkin adalah 1320 cara. Oke anak-anak, dari contoh ini jika anak-anak ada pertanyaan nanti bisa ditulis di channel YouTube Pak Sanaji ya, Sanaji Aji, yaitu di kolom komentar, silahkan bertanya ya. Tulis di situ. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mengikuti video Pak Sanadi. Bisa anak-anak bisa men-subscribe ya dan like dari video Pak Sanaji agar anak-anak bisa selalu mengikuti video-video pembelajaran Pak Sanaji berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang ketiga anak-anak ya, permutasi N objek yang tidak semua berbeda,
Yang tidak semua berbeda itu artinya apa? Ada yang sama. Kita lihat. Nah, ini. Banyaknya cara menyusun unsur dalam suatu baris. Jika X unsur yang sama dari satu jenis, Y unsur dari suatu jenis, Y unsur yang sama dari jenis yang lainnya. Jadi ini yang sama ini kita misalkan ada 3, X unsur yang sama, Y unsur sama, Z unsur yang sama, dan seterusnya. Nah ya, rumusnya ini. Nah ini ya, N faktorial. N itu semua unsur yang ada. Kemudian X unsur yang sama pertama, Y unsur yang sama kedua, Z unsur yang sama ketiga, dan seterusnya. Pakainya apa? Kali ya. Ini tanda kali. Tanda kali bahasa aja pakai titik ini. Dan seterusnya itu artinya bisa X, Y, Z terus diteruskan lagi kan, sesuai dengan soal yang ada. Oke, kita lihat contohnya coba. Ini contoh soal anak-anak ya. Kita lihat contoh soal. Nah ini, berapa carakah 7 huruf dari kata mamalia? Nah, coba kita hitung 7 temenan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul ya. Jadi mamalia itu ada 7 huruf. Nah ini, berapa carakah 7 huruf dari kata mamalia dapat disusun dalam suatu baris? Klik. Nah ini jawabannya anak ya. Pertama kita hitung dulu jumlah huruf yang ada, yaitu ada 7, kita tulis berarti sebagai N sama dengan 7. Kemudian unsur-unsur yang sama, kita lihat yang sama huruf apa saja. Kita mulai dari M nih, huruf M. 1, 2, huruf M ada 2. Terus apa lagi yang sama? A, 1, 2, 3, hanya ada 3. Kalau apa namanya L dan I hanya 1, nggak perlu ditulis ya. Yang perlu ditulis adalah jika ada kembarannya, ada yang sama. Nah, itu namanya dengan unsur yang tidak semuanya sama kan. Berarti apa? Ada yang berbeda gitu kan. Nah ini rumusnya tinggal kita masukkan aja anak-anak ya. Nah ini rumusnya. Tadi kan ada P sama dengan N faktorial, X faktorial, Y faktorial, Z faktorial. Ini hanya ada 2 toh, ya sudah berhenti di sini toh, nggak perlu ditambah-tambah lagi gitu kan. Nah, ya, yang sama ada 2M, ada 2, tulis di sini faktorial gitu kan. Hanya ada 3, tulis di sini, sudah selesai kan. Terus kita jabarkan. Nah, ini kita jabarkan. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti sampai 3? Nah, ini penyebutnya ada 3 faktorial kan. Kan bisa kita coret. Cret. Nah, sehingga tinggal apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 bagi 2. Nah, bagi 2. 4 bagi 2 kan 2 kan. Sehingga tinggal apa? 7 kali 6 kali 5 kali 2. Maka akan diperoleh bilangan berapa? 420. Oke. Jangan berhenti di sini anak-anak ya. Nah, ini baru ngitung namanya, ini belum jawab. Jawab itu kalau sudah sesuai dengan sesuai dengan perintah soalnya. Jadi susunan yang mungkin ada 420 cara. Nah ini ya. Jadi ini merupakan aplikasi dari faktorial anak-anak ya. Nah ini makanya Pak Sansi minta tolong untuk dicermati, dipahami, dibaca berulang-ulang ya, atau disaksikan berulang-ulang video Pak Sanaji biar kamu paham dan jelas dari apa materi yang Pak Sanaji sampaikan. Oke anak-anak ya, kita lanjut. Ini yang keempat adalah permutasi siklis. Nah ini, banyaknya cara menyusun n objek berlainan dalam suatu lingkaran dengan memandang susunan yang searah putaran jarum jam dan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi ini menghitungnya searah dan berlawanan, berarti kiri kanan ya. Oke, kita lihat. Ini rumusnya anak-anak. Mudah sekali. Jika ada permutasi siklis dari n, maka rumusnya adalah n faktorial dibagi n, atau apa? n-1 faktorial. Ini kenapa ketemu ini ya? Kita jabarkan aja ini. Nah ya, kita jabarkan, Anda akan ketemu ini sesuai dengan yang kemarin Pak Sanaji sampaikan gitu ya. Di rumus faktorial atau n faktorial. Oke anak-anak ya, ini rumusnya. Coba kita lihat rumus aplikasi dari rumus. Coba kita terapkan di soal ini. Contoh, kita lihat contohnya. Nah ini contohnya dalam soal cerita anak-anak ya. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak.
makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Nah, ini asumsi kita meja makannya itu berupa bundar ini ya, tidak kotak ini, karena mengelilingi ya. Karena ini sesuai dengan bahasan tadi kan siklis itu kan berputar. Nah, ini asumsi kita nanti mejanya makan berupa bundar ini ya. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Jika, nah ini ada syarat anak-anak ya. Ada syaratnya yaitu apa? Mereka berpindah-pindah tempat. Ayah dan ibu selalu berdekatan. Nah ini ada syarat ini, ayah dan ibu selalu berdekatan. Oke, anak-anak kita lihat ya. Ini jawabannya anak-anak. Nah ini penyelesaiannya kita lihat. Nah ini yang pertama, ini jika tidak ada syarat anak-anak ya. Jika tidak ada syarat itu berarti apa? Banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang. Seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak. Sehingga banyak cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah apa? 5 kurangi 1 faktorial. Ini jika tidak ada syarat ini ya. Jadi ada 5 orang makan di meja makan mengelilingi meja. Nah, ini maka apa? 5 kurangi 1 faktorial atau 4 faktorial. Berapa ketemunya? 24 cara. Ini jika tidak ada syarat. Padahal tadi ada syarat, ayah dan ibu selalu berdampingan. Nah ini kan kita lihat gambarnya ini. Nah ini kalau anak 1, anak 2, anak 3 bebas ini ya. Tapi ini ayah ibu selalu berdampingan. Nah, tapi ini bisa pindah ini ayah dan ibu. Bisa ayah di sebelah kiri atau bertukar dengan ibu di sebelah kanan. Nah ini coba bahasanya kita lihat anak-anak. Nah ini ayah dan ibu selalu berdampingan sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu. Nah ini ayah ibu dihitung siji, dihitung 1 karena selalu berdampingan sehingga terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis. Yang semula 5 karena ayah ibu selalu berdampingan ini dianggap 1, maka n nya berubah, yang semula 5 menjadi berapa? Menjadi 4. Nah ini kan menjadi 4 ya, menjadi 4. Akan tetapi pasangan ayah dan ibu dapat disusun kembali menjadi apa? P 2,2 cara. Lah ini ayah dan ibu bisa dipermutasi anak-anak ya. Yaitu apa? Ayah ibu kan dihitung ada 2 itu. 2P2 ini ya. Diambil semuanya menjadi apa? 2 faktorial kan. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga banyak susunan agar ayah dan ibu selalu berdekatan adalah apa? Ini tadi 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dikurangi 1. Yang semula 5 karena ayah ibu selalu berdampingan menjadi 4. 4 kurangi 1 faktorial dikalikan apa? Ini permutasi dari ayah dan ibu, dikalikan modelnya, bukan ditambah ya, dikalikan. Yaitu apa? Sehingga menjadi apa? 4 kurangi 1 faktorial itu adalah 3 faktorial, sedangkan P 2,2 atau 2P2 adalah 2 faktorial. Tadi kan NPN sama dengan apa? N faktorial. Rumus apa itu? Permutasi diambil seluruhnya itu kan. Lah tinggal kita hitung 3 faktorial berapa? 6. 2 faktorial ya 2. 6 dari mana? 3 kali 2 kali 1 kan. Sehingga 6 kali 2 hasilnya adalah 12 cara. Ini anak-anak yang Pak Sani sampaikan ya. Jadi pembahasan pada kali ini kita fokus di permutasi. Nah untuk video berikutnya nanti Pak Sani akan mengulas kombinasi ya. Video berikutnya peluang, sehingga nanti semua materi yang ada di KD akan Pak Sani ulas satu demi satu. Sekali lagi anak-anak, agar anak-anak bisa selalu mengikuti video Pak Sanaji ya, monggo untuk selalu mensubscribe ya dan like agar video-video Pak Sanaji bisa anak-anak saksikan. Dan Pak Sanaji, saya lagi mohon maaf ya anak-anak ya, jika dari awal sampai akhir ada salah ucap atau keliru membaca atau menyebut angka ya, pasti minta maaf. Dan semoga materi yang Pak Sani sampaikan ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi anak-anak apabila nanti akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi ya. Jadi anak-anak bisa mengeksplor dengan klik internet atau buku teks yang lainnya ya untuk memperdalam materi permutasi. Oke, saya kira cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.